Halo Kemis! Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan pH? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pH lebih dalam lagi. Nah, apa sih itu pH? pH merupakan pengujian yang paling penting dan paling sering dilakukan dalam menentukan kualitas suatu produk. Nah, pH atau potential of hydrogen mengukur aktivitas ion H+ di dalam suatu larutan, sehingga dapat diketahui tingkat keasaman dan kebasaannya. Berikut ini merupakan nilai keasaman atau kebasaan dari suatu zat dengan range 0 sampai 14. Dapat dilihat dari nilai 7 sampai 14 merupakan zat-zat yang bersifat basa dan dari 7 sampai 0 merupakan zat-zat yang bersifat asam. Dengan contohnya dapat dilihat di pH 13,2 itu merupakan NaOH dan di pH 6,7 merupakan susu. Nilai pH dinyatakan sebagai fungsi logaritma dari ion H+ dan OH- dalam bentuk 10 pangkat 0 sampai 14. Dapat dilihat berikut adalah range pH-nya. pH kurang dari 7 diartikan bahwa aktivitas ion H+ lebih besar daripada ion OH- dan dapat diartikan bahwa senyawa tersebut bersifat asam. Selanjutnya, pH lebih besar daripada 7 di mana aktivitas ion OH-nya yang lebih besar sehingga bersifat basa. Selanjutnya, pH sama dengan 7 yang bersifat netral dapat diartikan bahwa aktivitas dari ion H+ dan OH- sama besar. Mengapa penting untuk melakukan pengukuran pH? pH dapat menentukan kualitas dari suatu produk, bagaimana suatu produk tersebut dapat layak edar sesuai dengan regulasi yang diatur. Nah, pengukuran pH diperlukan dalam berbagai aplikasi, mulai dari eksperimen di laboratorium, pengujian kualitas lingkungan, hingga tahapan quality control dalam suatu sampel. Dapat dilihat berikut aplikasi-aplikasi pengukuran pH. Yang pertama ada untuk di bidang pertanian, kosmetik, farmasi, kemudian lingkungan baik udara, perairan, tanah, dan untuk mengukur kualitas suatu produk. Selanjutnya, pada bahan makanan, nilai pH ditentukan untuk mengetahui kualitas bahan pangan, baik rasa, tekstur, maupun bau. Selain itu, penentuan pH dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pembusukan dari suatu mikroorganisme di dalam suatu produk. Nah, sehingga dapat memberikan informasi mengenai umur simpan dari bahan pangan atau dari suatu produk tersebut. Selanjutnya, pada pengujian sampel lingkungan, nilai pH dapat memberikan informasi mengenai kualitas suatu perairan atau tanah dari pencemaran lingkungan yang ada. Bagaimana sih cara mengukur keasaman dari suatu zat? Yang pertama ada dengan kolorimetri, yaitu merupakan metode pengukuran secara kualitatif. Dengan menggunakan indikator warna, dapat berupa metil merah, Lugol, dan dapat juga menggunakan pH universal. Selanjutnya, dapat dilakukan dengan metode elektrokimia secara kuantitatif dengan elektroda dan amfimeter dalam aplikasinya berupa pH meter. Yang selanjutnya, pengukuran dengan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pH meter. Berikut adalah bagian-bagian dari pH meter tersebut. Bagian-bagian dari pH meter terdiri dari elektroda pH, kemudian ada meter atau unitnya, dan ada kabel penghubung. Elektroda ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian luar yang merupakan elektroda gelas kaca dan bagian elektroda pembanding yang terletak di dalam. Kemudian, di bagian dalam elektroda ini terdapat buffer dengan nilai pH yang sudah diketahui dan juga mengandung senyawa elektrolit yang biasanya berupa KCl. Elektroda pembanding tersebut dicelupkan sehingga perbedaan voltase di antara kedua elektroda akan menghasilkan nilai MV yang dibaca dalam bentuk pH. Nah, berikut jenis-jenis elektroda tersebut. Yang pertama ada sleeve.
Biasanya digunakan untuk pengujian pure water atau sugar solution. Yang kedua, ada yang bentuknya sphere. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur keju, daging, yogurt, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang bentuknya flat. Jadi dia dapat mengukur kertas maupun kulit. Selanjutnya ada yang khusus untuk sampel-sampel yang memiliki volume yang kecil. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran menggunakan pH meter. Yang pertama adalah suhu. Ketika suatu senyawa bersifat asam, suhu ini tidak terlalu berpengaruh. Dan ketika senyawa bersifat basa, maka suhu tersebut berpengaruh lebih besar. Sehingga biasanya di dalam pH meter terdapat juga sensor untuk suhu. Selanjutnya adalah buffer pH. Buffer pH yang kita gunakan adalah untuk kalibrasi dari pH meter tersebut. Sehingga buffer pH yang kita gunakan harus dalam kondisi yang baik dan kita harus memastikan bahwa buffer pH tersebut belum expired. Selanjutnya adalah kondisi elektroda. Elektroda yang kita gunakan, kita harus tahu apakah kondisinya masih baik dan dapat menghasilkan data yang juga baik atau kondisinya telah jenuh. Selanjutnya adalah jenis elektroda, di mana jenis elektroda yang kita gunakan harus sesuai dengan sampel yang akan kita ukur, sehingga menghasilkan data yang akurat. Selanjutnya adalah durabilitas elektroda, yaitu masa tahan, masa penggunaan, dan kualitas dari suatu elektroda tersebut. PT Lichem Center Indonesia menyediakan berbagai jenis pH meter sesuai dengan kebutuhan Anda. Lichem menyediakan pH meter baik jenisnya yang portable maupun yang benchtop. Selain itu, Lichem juga menyediakan jenis-jenis elektroda yang sangat lengkap yang dapat disesuaikan dengan jenis sampel yang kalian punya. Yang perlu kalian ketahui bahwa pH meter dan elektroda yang kami provide itu merupakan brand SI Analytic, di mana SI Analytic merupakan produsen elektroda terbesar di dunia yang telah berpengalaman selama 87 tahun memproduksi dan menyediakan alat-alat elektrokimia. Sekian ya Sobat Kemis. Untuk kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang ada di description ya. Dan jangan lupa jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media dari PT Lichem Center Indonesia ya. Saya Nimas, produk spesialis dari PT Lichem Center Indonesia. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah!